ada tanggalnya, tanggal 8 bulan 11 ya. Sekarang Sebulan tanggal, hampir sebulanan. Mau dibuka? Buka Kang. Cek aja, hati-hati ya. Habis. Ini dulu dapat dari mana Kang Muran? Ih, bersih rumah. Dari situ tuh, dari belakang rumah. Banyak semut. Nih, kenapa harus dibersihin Kang? Ini salah satu perawatan ya, perawatan juga karena semut itu salah satu hama bagi para lebah ya. Jadi kalau nggak dibersihin nanti koloninya bisa kabur. Nah, jadi di sini selain dia udah punya apis cerana, dia juga punya yang namanya lepisep ya. Trigona lepisep atau tewel. Coba kita lihat kondisinya seperti apa. Oh, ada semut juga tuh. Ini jadi kalau misalkan ini perawatannya seperti ini ya, kita bersihin aja. Tuh, coba kita lihat ini di tanggal 26 bulan 10 ya, hari Minggu. 2 bulanan nih. Nah, 2 bulanan. Nah, jadi ini seperti ini kondisi. Nah, Madunya banyak. ini penampakan ratu lebah Oh iya, Trigona. tuh ada Nah, ratunya. seperti itu. Kayak ratu nih. Jadi buat yang belum tahu penampakan ratu lebah lepi itu seperti apa, nah, yang ini ya. Jai. Guys, ya. Guys. Oke, welcome to comeback. Balik lagi bersama saya Rujaya. Kali ini kita berada di Kampung Ciaul, Desa Sukasari, Kecamatan Urcin, Bogor. Kali ini kita berada di tempat budidaya KTH-nya apa Kang? Akar lestari. Akar Lestari, Kelompok tani hutan. kelompok tani hutan, dan ini rekan-rekan semua. Hai gitu ya. Kenalan atau sini. Kenalan namanya satu-satu. Kang namanya siapa Kang? Kenalin, nama saya Burhan. Saya termasuk ketua dari kelompok tani Akar Lestari di Kampung Ciaul, Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin. Nah, ini rekan-rekan kita yang semuanya baru pada belajar ya. Nih, kenalan nih siapa namanya Kang? Ya, kan nama saya Aja. Saya selaku Koordinator lapangan. koordinator lapangan sini. Oke. Udah mau kenalan lagi Kak? Kang? Ayo siapa namanya? Oke, nggak apa-apa. Nih, mau ngapain nih Kang? Oke, kali ini kita bakalan cek koloni lebah yang beberapa waktu kemarin kita ini nih, cek di South. Ini ada tanggalnya, tanggal 8 bulan 11 ya. Sekarang Sebulan tanggal, hampir sebulanan. Mau dibuka? Buka Kang. Cek aja, hati-hati ya. Habis. Ini dulu dapat dari mana Kang Muran? Ih, bersih rumah. Dari situ tuh, dari belakang rumah. Bersih rumah tuh. Oh, tuh. Tuh, banyak semut. Nih, kenapa harus dibersihin Kang? Ini salah satu perawatan ya, perawatan juga karena semut itu salah satu hama bagi para lebah ya. Jadi kalau nggak dibersihin nanti koloninya bisa kabur. Nah, itu kita lihat Umur sebulan ya. umur sebulan itu seperti itu. Diangkat. Ih, lawangan. Ulah, Tahunan, ulah. nyerang. Agresif. Oh, sirumnya pika jero. Sini kan juga tadi di luhur yang itu. Diangkatin malah non. Pasti. Mungkin itu beberapa tips perawatannya. Sekarang kita cek yang lebah lepi, Trigona lepisep.
Kenapa? Ada sih udah hewan. Hewan. Nah, jadi di sini selain dia udah punya api serana, dia juga punya yang namanya lepisep ya, Trigona lepisep atau tewel. Coba kita lihat kondisinya seperti apa. Oh, ada semut juga tuh. Ini jadi kalau misalkan ini perawatannya seperti ini ya, kita bersihin aja. Tuh, coba kita lihat ini di tanggal 26 bulan 10 ya, hari Minggu. 2 bulanan nih. Nah, 2 bulanan. Nah, jadi ini seperti ini kondisi. Tuh. Nah, Oh, madunya banyak. ini penampakan ratu lebah Oh iya, tuh Trigona. ada Nah, ratunya. seperti itu. Kayak ratu nih. Jadi buat yang belum tahu penampakan ratu lebah lepi itu seperti apa, nah yang ini ya. Oke. Nah, ini sudah ada madu, sudah ada bipolen juga. Jadi Bagus, ini indikasinya, alhamdulillah kalau ngelihat seperti ini tuh Ada perkembangannya. ada perkembangan bagus. Ya. Lihat temannya. Ini kantong madu. Madu, bipolen ayo aman. Ini berapa hari sekali harus dicek semut kayak gitu, kayak tadi banyak semut, takutnya nggak keburu kecek, keburu kabur. Jadi paling minimal seminggu sekali cukup kalau untuk pengecekan ya. Jadi ngejaga ininya doang. Biar nggak ada semut apa hama yang lain. Kan seperti itu. Nah, jadi banyak lagi yang lainnya ya. Jadi untuk lokasinya seperti ini. Tersedia juga nah. Sana ada pohon jagung. Itu bipolennya juga ya, ada bipolen. Jadi airnya cukup. Ini yang kemarin bikin tiang itu ya. Coba Ini dicek, Kang. bikin tiang. Oh, udah dikasih oli juga ya. Jadi perawatannya seperti ini. Cek bersih bersih. Ini umur berapa bulan, Kang? Bara, Kang Burhan. Masih tanggalan kan ya? 2 minggu apa bilang? 2 minggu? Hah? Sebulan nih. Anyar emang dia. 3 mingguan. 3 mingguan, sekitar sebulan ya. Oh, ini plastiknya. Iya. Ketutup kantong madu. Kemarin kan pindah ke jeng jina ta, jeng kentengnya. Sama kenteng-kentengnya. Bagus segini tapi. Tuh ratu dah. Oh iya, ada ratunya. Ratunya ada. Ini semula itu nah. Iya. Iya. Ini kosong ya. Nges menetas ya tak? Sudah menetas. Itu mana? Kata no anyar ya. Sudah. Seminggu. Semingguan. Mas cek yang sebelah sini. Ini duanya. Berarti total ada 4 lepi, 1 sarana. Jadi untuk kedepannya, karena ini mengingat ini ya baru ya, jadi harus cukup ini. Wah, ini bagus sih. Ini baru usia akla bang, 1 minggu perkembangannya. Nah, ini ya. Kita mah kosong. Oh, emang kotaknya kosong. Tak kosong sama.
Ngumpul di sana sambil ngejalain dasar budidaya lebah lepi sama sarana yang udah ada, dirawatnya gimana, terus apa aja yang harus dipelihara, apa yang harus ditanam gitu. Di situ jadinya ngobrolnya baru dap. Murah deh, ayo. Ayo. Sok ngarim Udah enggak lala. ini Ya, Kang, sambil disosialisasikan edukasi budidaya dasar lepisep sama serana. jadi Kesana ya tuh. biasa ya. Seperti biasa kalau misalkan Sana aja ngobrol ke teman-teman. Nah, gitu. kalau untuk syarat sah budidaya ya. Jadi pertama tuh harus ada vegetasi juga ya. Vegetasi itu makanan lebah. Kayak misalkan yang di sekitar sini, ini udah cukup memadai. Mungkin tinggal nanti kita perencanaannya, cara penataannya, bikin kotaknya. Jadi kayak gimana? Jadi biar kita bisa berhasil lah, seperti yang lain budidaya. Karena kalau ngelihat dari segi tempat itu, alhamdulillah udah terpenuhi ya. Karena salah satu syarat buat budidaya lebah itu harus ada yang namanya neporea, nektar, polen, resin, dan air. Nah, seperti ini, kalau misalkan melihat lingkungan ini udah ada semua ya. Nektarnya, polennya ada, airnya tersedia banyak, dan untuk lingkungannya. Dan satu lagi catatan, dalam budidaya itu penempatannya itu jangan di ini ya, jangan langsung kena sinar matahari, harus di bawah tegakan. Jadi seperti ini, di bawah tegakan, biar tidak kena sinar matahari langsung, karena dia jenisnya itu kan propolis. Jadi kalau misalkan terkena sinar matahari langsung, dia bisa meleleh, jadi kurang produktif. Jadi seperti ini. Jadi buat teman-teman di sini, kita bukan ini ya, sama-sama belajar buat kedepannya, buat ya kemajuan kita semua. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak, Kang? Mau nggak, sok? Mau nanya nggak? Diskusi sok tentang lebah. Ayo. Masih pada malu-malu. Apa Kang Murhan aja sok nanya, banyak nanya aja nggak apa-apa. Mumpung di sini nih si Bolang. Udah cukup sebenarnya. Tinggal yang lain aja sebenarnya. Ya, praktek aja sih sebenarnya. Oke. Jadi mungkin di sini, Jarak waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan harus ngapain nih, Kang? Masukkan buat KTH. jadi kalau di sini kan hitungannya baru ya. Jadi mungkin di sini butuh penanaman ini, penambahan bunga kecil juga. Kayak misalkan santos lemon, kaliandra, air mata pengantin, dan lain. Nanti kita bakal siapin itu semua di sini. Jadi kalau misalkan buat temen-temen mau berkunjung ke sini, jadi insya Allah di sini sudah siap tempatnya. Jadi fokus ke penataan dulu ya. Penataan dulu. Kang Murhan, itu kan ada 4 lepisep, 1 serananya. Itu dulu ngambil dari alam apa beli, Kang? Semua ngambil dari alam. Ya, berarti Hasil di sini ngebolang banyak ya. aja. Sekitar sini banyak, asal mau kita ngebolang aja. Oh gitu. Untuk bibit berarti ada potensial buat ngumpulin secara gratisan dulu ya, Kang Rijaya ya. Jadi seperti yang kita ketahui, sebenarnya sumber ini tuh banyak di kita. Kalau kita bisa jeli ngelihatnya ya, kayak misalkan kita mau budidaya lebah madu, sebenarnya kayak bibit-bibit kayak gini tuh seperti jenis lepi, cerana, itu nggak usah beli. Jadi kalau di sini khususnya kita tinggal nyari bolang, sekitar ini masih banyak ya. Dikarenakan ini KTH baru mau ditata, jadi kita sekarang fokus penanaman dulu, perbanyak vegetasi, karena ini cuman buat ini doang ya, uji lingkungan Uji kemarin. lingkungan. Makanya kemarin ini Ada yang umur 2 bulan ya. hampir 2 bulan
ini murahan ini ya tanggal 26 bulan 10. Jadi kalau ngelihat ini alhamdulillah ya tadi udah dicek juga. Nah, dan alhamdulillah Kalau ini aman. koloni aman, Aman. bagus berkembang. Segitu belum nanam bunga ya? Ya, segitu belum ada tanaman bunga, cuman ini mengandalkan dari alam sini aja. Jadi nanti kedepannya kita mau tanamin bunga, kita bikin taman segala apa nanti ya insya Allah buat teman-teman yang mau main ke sini insya Allah nanti ada icip-icip madu juga sama Kang Burhan nih selaku ketuanya, Komandan. komandannya yang punya lokasi. Siap. Mungkin Cukup. itu aja yang bisa kita diskusikan hari ini karena teman-teman di sana masih pada malu-malu ya. Heeh. Kalau Kang Burhan sekarang udah mulai agak gacor, udah mau ngobrol, ya kan. Jadi untuk kedepannya kita tinggal dilihat aja ya. Mungkin buat Kang Burhan nitip. Jadi seminggu sekali itu dicek ya. Jadi takut ada semut naik. 3 hari sekali bagus lah. Mm-mm. Seminggu sekali lah dicek, tinggal dibersihin semut. Jadi karena semut itu salah satu hama buat para lebah. Terus Kang Rujaya ini kan KTH masih pada baru ya, terus umur lebah masih pada muda. Kita kan ada grup untuk komunikasi. Apa saja sih yang harus dilaporkan kalau misalkan ada kendala di lebah gitu, misalkan lebahnya tuh melemah atau apa ciri-cirinya apa. Jadi nanti Kang Burhan bisa komunikasi ke kita biar bisa dilihat gitu Iya. kendalanya apa gitu. Jadi kalau misalkan ciri-ciri tanda lebah tidak berkembang itu mungkin salah satunya tidak adanya ratu, kedua tidak adanya telur muda ya. Jadi yang seperti tadi lihat di sini sudah tersedia telur baru ada. Terus selalu ada telur baru ya. Pokoknya pokok utama itu patokannya. Kalau misalkan selalu ada telur baru dan nampak ratu itu insya Allah aman. Jadi seperti itu. Oke. Berarti dicek koloninya Kang sambil dibersihin sambil dilihat dia produktif atau enggak gitu. Jadi nanti Sementara dicek. Sementara buat KTH yang baru namanya Akar Lestari ya. Iya, karena Akar Lestari, vegetasi sama ngecek koloni itu aja dulu buat Jadi awal-awal. nanti beberapa kita bakal tambah koleksi lain lagi di sini karena untuk lahan masih luas alhamdulillah luas. sampai sana. Luas sekali ya. Cool, pokoknya ini masih bicara alam ya, kita belum tambahkan tanaman-tanaman yang Khusus. khusus gitu yang untuk memperbanyak nektar, polen. Kalau untuk polen sendiri itu kan banyak kayak misalkan kebun jagung, nanti ada kelapa yang stay terus gitu kan. Jadi nanti bisa dilihat nanti perkembangannya ke depannya seperti apa. Oke, mungkin itu aja. Ada yang mau disampaikan? Cukup. Cukup. Mungkin cukup sampai di situ. Nanti next time kita lihat kondisinya seperti apa. Oke, Kembangannya ya. bye bye.